Hai everyone, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bagaimana cara melakukan skin retouching melalui Photoshop. Dimulai daripada menghilangkan blemish, melakukan frequency separation, melakukan dodge and burn, color grading, dan menambah detail tekstur pada kulit, serta menambah detail pada area mata. Bagaimana cara melakukannya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan foto ini sebagai sampel. Nanti kalian bisa mendownloadnya, silahkan cek link pada deskripsi di video ini. Nah, kita akan melakukan skin retouch pada foto ini, di mana yang awalnya seperti ini, dan kita akan jadikan fotonya seperti ini. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan pada subjek di foto ini, kita akan menghilangkan blemish yang ada pada subjek di foto ini terlebih dahulu, seperti jerawat-jerawat kecil, spot, dan garis kerutan yang ada di area kulit di bawah mata subjek ini. Oke. Nah, di sini cara menghilangkannya kita menggunakan healing brush tool. Oke, cara melakukannya kita akan buat dulu layar baru di atas layar background ini. Oke, kita klik ikon new layer di bawah ini dan kemudian kita pilih healing brush tool di sini. Klik kanan di sini lalu pilih healing brush tool. Nah, settingannya nih di sini, source-nya ini pastikan pilih sample dan align-nya ini pastikan aktif. Begitu juga dengan use legacy-nya. Dan sampelnya ini pastikan pilih current and below. Nah, cara menggunakan healing brush tool ini, oke, contohnya kita akan hilangkan area ini. Kita akan sampling dulu tekstur dari sekitar yang akan kita brush. Oke, seperti ini. Oke, kita perbesar sedikit. Kita sampling seperti ini sambil menahan tombol Alt, lalu klik pada area sekitar yang ingin kita brush, lalu kita brush pada area yang akan kita hilangkan. Oke, seperti ini. Dan untuk mempermudah kita dalam menghilangkan blemish pada subjek di foto kita akan ubah dulu foto ini ke warna hitam putih. Kita akan ubah dengan menggunakan adjustment layer black and white. Oke, pilih black and white di sini. Nah, selanjutnya kita akan kontraskan. Kita geser slider red ini ke kiri agar kita lebih mudah melihat blemish yang ada pada area kulit di subjek foto kita. Oke, kita bisa lihat lebih kontras seperti ini. Beda halnya kalau kita tidak menggunakan black and white di sini. Oke, kita bisa lihat teksturnya terlihat lebih jelas, dan kita tinggal pilih lagi layer satunya dan kita gunakan healing brush tool, lalu kita hilangkan noda-noda ataupun jerawat yang tidak kita inginkan berada pada kulit subjek di foto kita. Oke, seperti ini. Dan fotonya tidak usah terlalu besar, kita gunakan ukuran yang sedang saja agar kita bisa memastikan bahwa foto kita itu tetap terlihat natural saat kita menghilangkan noda-noda pada area kulit di foto kita. Oke, kita perbesar dulu ukuran brushnya. Untuk memperbesar ukuran brushnya, kita bisa tekan tombol bracket kanan, dan untuk memperkecilnya kita bisa tekan tombol bracket kiri. Oke, sampling, tekan tombol Alt, lalu sampling seperti ini dan brush pada area yang ingin kita hilangkan. Nah, pada tahap pertama ini kita sengaja melakukan teknik healing, yaitu untuk menghilangkan detail-detail yang tidak kita inginkan daripada foto kita, agar lebih membantu saat kita melakukan retouch selanjutnya, termasuk frequency separation maupun dodge and burn yang akan kita lakukan setelah frequency separation. Oke, ini sangat membantu kita dalam melakukan retouching, terutama pada foto model seperti ini. Oke.
Oke, kita bisa lihat dulu ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan hilangkan jerawat-jerawat kecil pada area kulit subjek ini. Oke. Nah, yang paling penting saat melakukan proses healing ini, kita jangan menghilangkan garis senyum yang ada pada subjek di foto kita, agar foto kita itu tetap terlihat natural. Oke. Seperti ini, kita hilangkan blemish yang ada pada foto kita. Oke, kita bisa lihat di sini ada warna yang tidak rata, kita bisa hilangkan juga dengan menggunakan healing brush tool ini. Oke. Karena healing brush tool ini akan menyamakan tekstur maupun shadow dan highlight pada area yang akan kita peras. Berbeda halnya saat kita menggunakan spot healing brush tool. Spot healing brush tool ini hanya menghilangkan teksturnya saja dan tidak menyamakan tekstur pada area sekitar kulitnya. Oke, kita akan coba hilangkan garis kerutan yang ada di bawah mata ini. Oke, untuk menghilangkannya kita akan beri layer baru di sini khusus untuk menghilangkan garis kerutan yang ada di bawah mata ini. Oke, sampling seperti ini. Lalu kita peras pada area yang ada kerutannya seperti ini. Oke. Oke, ini dia. Begitu juga dengan matanya yang sebelah, kita hilangkan sampling dan brush seperti ini. Oke, kita akan melakukannya dengan sangat hati-hati. Oke, ini dia, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Dan selanjutnya kita hilangkan juga garis-garis seperti ini. Oke. Begitu juga pada area leher subjeknya. Kalau ada noda-noda hitam seperti ini, kita hilangkan saja. Oke. Oke, kita perkecil lagi fotonya. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Nah, untuk melihat yang aslinya kita hilangkan dulu visibility dari black and white ini dan kita bisa lihat hasil setelah kita melakukan healing ini. Oke, ini kita crop dulu, tekan tombol Ctrl G pada keyboard dan kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Hasilnya terlihat sangat bagus. Ini masih tahap pertama yang telah kita lakukan. Oke, nah tahap selanjutnya kita akan masuk pada tahap frequency separation. Oke. Nah, karena ini nggak berguna lagi, layer ini kita hapus saja. Karena hanya sebagai referensi saja untuk kita agar lebih memudahkan kita dalam menghilangkan blemish yang ada pada area kulit di subjek foto kita. Oke, kita akan masuk pada tahap frequency separation. Nah, namun sebelumnya kita akan merge dulu layer ini yang telah kita buat ini. Oke, kita akan merge dengan layer background ini. Caranya kita akan menekan tombol Ctrl Shift Alt E pada keyboard. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan masuk pada tahap frequency separation. Oke, kita akan menggunakan preset di sini. Oke. Nah, dalam melakukan frequency separation ini, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui berapa bit nilai dari foto kita ini. Oke, modenya berapa bit. Kita harus tahu foto ini berapa bit modenya. Oke. Caranya kita masuk ke menu image, lalu pilih modenya di sini. Lalu kita bisa lihat di sini foto kita ini
tergolong dalam berapa bit. Oke. Nah, foto ini 8 bit per channel. Oke. Nah, biasanya foto bisa memiliki ada yang 8 bit dan 16 bit. Nah, kalau dia 8 bit, kita menggunakan frekuensi yang settingannya memang untuk 8 bit. Nah, kalau dia 16 bit, ya kita menggunakan frekuensi separation yang settingannya 16 bit. Oke, karena ini 8 bit, kita menggunakan frekuensi separation yang 8 bit. Oke, kita klik dan kita bisa lihat di sini akan muncul Gaussian blur di sini. Di sini tujuannya kita akan membuat layer low ini terlihat blur atau tidak memiliki detail sama sekali. Oke, di sini tujuannya kita akan memisahkan antara tekstur dan warna pada foto kita. Oke, kita bisa geser sliders radiusnya ini ke 0 dulu. Oke, kita bisa lihat di sini tujuan kita akan menghilangkan detail tekstur yang ada pada foto kita. Oke, kita lihat di sini. Kita akan geser sampai tekstur seperti bulu mata ini tidak nampak lagi. Oke, kita hanya bisa melihat area warna yang tidak memiliki detail sama sekali. Oke, kita bisa lihat di sini saat saya menggeser foto di dalam kotak Gaussian blur ini, dia terlihat kontras, namun saat saya melepaskannya seperti ini, dia terlihat blur dan tidak menampakkan teksturnya sama sekali. Oke, kita akan geser sedikit lagi. Oke, mungkin segini cukup dan kita klik OK. Oke, kalau sudah, kita tinggal bermain pada frekuensi separation ini. Oke, bagi kalian yang belum tahu melakukan teknik frekuensi separation ini, oke, kita akan ulangi dari awal dengan teknik manual. Oke, ini kita hapus dulu agar kalian lebih puas. Oke, langkah pertama yang kita lakukan saat melakukan teknik frekuensi separation, kita akan duplikatkan layer hasil dari merge yang kita lakukan tadi sebanyak 2 kali. Oke, kita duplikatkan, tekan tombol Ctrl J sebanyak 2 kali, dan kemudian kita ubah nama layernya ini menjadi low. Ini artinya low frekuensi, dan layer 32 copy 2-nya ini adalah layer high, yang artinya high frekuensi. Nah, kemudian kita akan matikan dulu visibility dari layer high-nya ini, dan kemudian kita masuk pada layer low-nya, lalu kita pilih menu filter, pilih blur, dan pilih Gaussian blur. Oke, nah di sini kita diminta untuk menghilangkan detail yang ada pada foto kita. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita akan memisahkan antara warna dan tekstur pada foto kita. Oke, karena teksturnya sudah hilang di sini, kita tidak bisa lihat lagi detail teksturnya. Kita akan klik OK. Lalu kita aktifkan kembali layer height-nya, visibility-nya, lalu pilih, dan kemudian kita masuk pada menu image, pilih apply image, dan di sini settingannya pada layernya ini kita pilih layer low. Oke, kita akan pilih layer low, kita akan subtract layer height ini ke layer low. Oke, blending mode-nya kita pilih dari multiply ke subtract. Nah, kalau dia seandainya foto kita tadi 16 bit, settingannya seperti ini. Subtract-nya ini kita ubah ke add. Oke, add, dan scale-nya ini nilainya adalah 2, dan jangan lupa diaktifkan fitur invert-nya di sini. Oke, seperti ini. Ini settingan kalau foto kita itu dalam mode 16 bit. Nah, karena foto kita ini 8 bit, kita menggunakan settingan yang seperti ini. Oke, kita menggunakan subtract, nilai scale-nya adalah 2, dan offset-nya ini adalah 128. Dan fitur invert-nya ini tidak diaktifkan. Oke, kalau sudah, kita klik OK seperti ini. Dan selanjutnya kita ubah blending mode-nya dari normal ke linear light seperti ini. Oke, dan dia akan kembali ke foto seperti semula. Oke, kalau kita lihat di sini fotonya tidak memiliki perubahan sama sekali. Oke, kita grup dulu kedua layer
high dan low ini kita grup dengan menekan tombol Ctrl G, dan kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan duplikatkan layer low-nya ini. Oke, kita duplikatkan dengan menekan tombol Ctrl J pada keyboard. Lalu kita akan clipping mask layer low copy ini dengan layer low yang di bawahnya. Oke, sambil menahan tombol Alt pada keyboard, lalu klik pada antara kedua layernya. Seperti ini. Oke, kita klik. Dan hasilnya pada layer low copy ini akan ada tanda panah yang mengarah kepada layer low di bawahnya. Oke, nah kalau sudah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan menyamakan tone warna pada kulit subjek di foto kita. Oke, sekaligus kita akan menghaluskan kulit dari subjek foto kita ini. Oke, nah di sini kita menggunakan mixer brush tool. Oke, pilih mixer brush tool, lalu pastikan icon brushnya ini aktif. Oke, nilai weight-nya ini 30%, nilai load-nya 30%, mix 50%, flow-nya 20%. Oke, dan pastikan sampel layer ini tidak dalam keadaan aktif. Oke, nah selanjutnya kita akan brush pada area kulit di subjek foto kita ini. Namun sebelumnya kita akan ubah dulu foto kita ini ke warna hitam putih kembali. Oke, kita akan hilangkan warnanya. Kita hanya menggunakan adjustment layer solid color, lalu kita menggunakan warna abu-abu di sini, lalu klik OK dan kita ubah blending mode-nya dari normal ke color. Oke, di sini tujuannya agar kita bisa melihat apakah warna daripada foto ini sudah memiliki nilai yang sama atau belum. Oke, lalu pilih lagi layer low copy-nya di sini dan kita gunakan ukuran brush yang tidak terlalu besar. Oke, seperti ini. Dan kita akan brush pada kulit subjek di foto kita. Oke, kita brush seperti ini. Kita akan menyamakan tone-nya di sini. Oke. Pastikan ukuran foto kalian tidak terlalu besar supaya kalian bisa melihat foto kalian itu tetap natural warnanya. Oke. Oke, ini dia. Oke, kita bisa lihat. Kita akan matikan dulu layar color fill ini, visibility-nya. Kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita bisa lihat tone-nya lumayan sama. Oke, ini dia, terutama pada bagian ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita aktifkan lagi visibility dari layar color fill ini, dan kita akan samakan lagi tone-nya seperti ini. Oke. Oke, kita perbesar sedikit dan kita kecilkan ukuran brushnya. Kita akan samakan tone-nya di sini. Oke, agar degradasi antara highlight dan shadow-nya ini terlihat blending. Oke. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, ini dia. Oke, pada area ini juga. Ini memang akan memakan waktu yang lumayan lama, namun jika kita tetap sabar dan melakukannya dengan hati-hati, kita akan memperoleh hasil yang ya sangat bagus gitu. Hasilnya tidak akan mengecewakan untuk waktu yang telah kita buang
dalam melakukan brush seperti ini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita samakan lagi pada area ini. Oke, teknik ini juga sering digunakan para retouching kelas atas karena ini merupakan salah satu teknik yang sangat bagus untuk dilakukan untuk memperoleh hasil yang sangat memuaskan gitu. Namun waktu yang digunakan dalam hal melakukan teknik ini akan lumayan sangat lama. Oke. Dan biasanya teknik retouching ini juga sering dilakukan pada foto wedding, foto portrait maupun foto model. Oke. Oke, di sini kita tidak brush pada area bibirnya, nanti teksturnya akan hilang. Kita akan brush di sekitar area bibirnya saja. Oke, seperti ini. Oke. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita hilangkan dulu visibility dari color fill ini. Kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Kita aktifkan lagi dan kita akan brush pada area lehernya sedikit seperti ini. Oke, kita matikan dulu visibility color fill ini. Dan kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, langkah selanjutnya kita akan masuk pada tahap dodge and burn. Oke, di sini kita ubah dulu namanya. Kita ubah menjadi frequency separation. Oke, saya kasih FS saja. Kita akan masuk pada tahap dodge and burn. Oke, dalam tahap dodge and burn ini kita hanya menggunakan dua adjustment layer, yaitu adjustment layer curve. Oke, kita akan gunakan adjustment layer curve. Kita akan berikan dua adjustment color curve, oke, atau adjustment layer curve. Oke, caranya saya sudah buat actionnya juga di sini atau presetnya. Oke, kita tinggal klik di sini dodge and burn. Oke, dan dia akan muncul seperti ini. Dan di sini kita hanya menggunakan adjustment layer curve. Kita bisa pilih dari sini, klik icon adjustment layer lalu pilih curve. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi dodge dan kita naikkan sedikit curve ini pada bagian ini untuk dodge-nya, dan pada bagian burn-nya kita turunkan segini. Dan ini adalah area untuk yang lebih gelap dan ini untuk area yang saat kita menambah area yang lebih terang. Oke, kita menggunakan brush biasa. Oke, klik kanan di sini, kita pilih brush tool dan kita akan melakukan dodge and burn. Dan saya sarankan kita di sini akan menggunakan flow, nilai flow-nya sekitar 2 ataupun 1% saja. Oke, selanjutnya kita perbesar sedikit ukuran brush-nya dan kita tinggal brush pada area yang ada highlight-nya. Kita akan buat area shadow-nya dan area highlight-nya ini terlihat blending atau degradasinya terlihat soft gitu. Oke, contohnya di sini ada highlight dan kita akan tegaskan sedikit di sini. Oke, seperti ini. Akan tegaskan sedikit di sini area highlight-nya. Oke, ini dia. Dan untuk membantu kita juga dalam melakukan dodge and burn ini, kita akan ubah lagi warnanya ke hitam putih. Kita hilangkan warnanya. Oke, pilih solid color lalu kita menggunakan warna gray
dan kita ubah blending mode-nya dari normal ke color. Oke, kita bisa lebih mudah di sini melihat gelap terang daripada foto kita. Oke, mungkin kita kasih curve lagi dan kita kontraskan sedikit. Oke, kita bisa lebih mudah melihat area gelap terang daripada foto kita di sini. Oke, kita masuk pada dodge lagi dan kita brush sedikit demi sedikit pada area yang ada highlightnya. Oke, ini dia. Jangan terlalu banyak karena akan membuat foto kita tidak natural nantinya. Oke, kita gunakan burn juga untuk menambah area gelapnya. Oke, seperti ini. Sini ada area gelapnya. Kita akan membuat agar highlight dan shadow ini terlihat degradasi, tidak terlihat stepnya gitu. Oke. Nah, kalau kalian terlanjur brush kalian itu terlalu banyak saat kalian brush, kalian tinggal ubah foregroundnya ini ke warna hitam. Oke. Namun sebelumnya saat kita melakukan brush pada layer masking adjustment layer curve ini, kita harus memastikan warna foregroundnya berwarna putih, karena di sini kita akan brush pada layer masking yang berwarna hitam. Nah, pada dodge ini tadi kita menggunakan curve, lalu saat kita telah menaikkan curve-nya ini, kita invert ke warna hitam atau kita invert layer maskingnya di sini kita ubah ke warna hitam. Oke. Nah, selanjutnya karena ini warna hitam, kita menggunakan foreground berwarna putih. Oke, karena ini terlalu banyak tadi kita brush, lalu kita ubah foregroundnya ke warna hitam dan kita pilih brush lagi dan kita brush pada area ini lagi. Oke, pilih burn. Oke, ini dia, kita hilangkan sedikit. Lalu kita ubah lagi foregroundnya ke warna putih dan kita akan brush sedikit lagi pada area ini. Oke, dia. Oke, kita hilangkan dulu visibility dari curve dan color fill ini. Kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, ini sebelum, ini sesudah. Oke, fotonya terlihat lebih berdimensi. Oke, kita akan brush sedikit pada area ini. Oke, kita perbesar sedikit. Oke, selanjutnya kita akan menyamakan tone warna pada foto ini. Kita akan beri layer baru di atas layer low copy ini. Kita ubah namanya menjadi tone. Oke, kita samakan sedikit warna kulitnya. Oke. Kita ubah blending mode-nya dari normal ke color. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya flow-nya kita naikkan sedikit sekitar 11. Lalu kita sampling pada area yang akan kita ambil. Warnanya kita sampling seperti ini. Lalu kita peras sedikit pada area kulit yang tidak terlihat sama. Oke. Oke, ini dia. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita samakan sedikit lagi. Oke, kita bisa gunakan layar baru juga. Kita tambah layar baru agar kita tidak hanya fokus pada satu layar saja. Oke.
Ini kita crop dulu. Kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita samakan lagi tone-nya di sini. Oke. Dan selanjutnya kita akan masuk tahap color grading. Oke. Kita masuk tahap color grading. Di sini kita akan menggunakan adjustment layer selective color. Oke, kita perbesar sedikit fotonya. Oke, kita perbesar di sini. Dan kita geser pada slider thread-nya ini. Kita akan geser sedikit ke kanan seperti ini. Magentanya kita kurangi sedikit. Yellownya kita tambah sedikit. Oke, selanjutnya kita masuk pada tab yellownya. Oke. Oke, kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan beri adjustment layer color balance. Oke, kita atur keseimbangan warnanya. Oke, pada midtone-nya ini kita geser sedikit lebih ke red. Oke, kita geser sekitar segini. Oke, yellow-nya kita naikkan sedikit. Lalu kita masuk pada shadow-nya. Oke, di sini shadow-nya saya kurangi sedikit. Lalu saya masuk pada highlight dan red-nya saya naikkan sedikit saja. Green-nya saya tambah sedikit dan blue-nya saya tambah sedikit. Oke, seperti ini. Kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Selanjutnya kita akan tambah sedikit lightness-nya. Oke, ini dia. Kita tambah sedikit aja. Dan kita beri shadow sedikit. Oke. Agar terlihat lebih kontras. Oke, kita group dulu ketiga adjustment layer ini, tekan tombol Ctrl G pada keyboard dan kita lihat ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum, ini sesudah. Nah, selanjutnya kita akan memberi tekstur pada kulit subjek foto ini. Oke, kita perbesar sedikit, kita bisa lihat tekstur pada kulitnya tidak terlalu nampak dan kita akan tambah teksturnya. Oke, sorry. Kita menggunakan action di sini, kita menggunakan preset. Saya telah buat sebelumnya. Di sini kita akan tambah skin tekstur. Oke. Ini dia, dan kita tinggal brush pada area kulit yang ingin kita ada teksturnya. Oke. Kita perbesar sedikit. Oke, flow-nya sekitar 20%. Lalu pastikan pilih foreground warna putih karena di sini adalah warna hitam.
lalu kita akan brush pada area kulitnya. Oke, kita perbesar sedikit. Oke, ini dia. Kita tambah detail teksturnya pada kulitnya. Oke, seperti ini. Oke, ini dia. Oke, kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Kita akan kurangi sedikit opacity-nya, mungkin sekitar 75%. Kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita lihat lagi ini sebelum dan ini sesudah. Nah, selanjutnya kita akan tambah juga detail pada area matanya. Kita bisa lihat kedua matanya ini terlihat soft, tidak kontras. Oke, kita akan tambahkan detail pada matanya, namun tidak menggunakan skin tekstur ini. Oke, di sini kita menggunakan detail tekstur. Oke, kita klik di sini dan kita akan brush pada area mata di subjek foto kita ini. Oke, di sini kita menggunakan height base di sini. Oke, kita akan tambah seperti ini. Oke, ini dia. Itu juga pada mata sebelahnya kita tambah. Oke, ini dia. Pada alisnya juga. Oke. Dan pada area bibir kita tambah detailnya seperti ini. Oke, kita perkecil, kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, terlihat lebih kontras, terlihat tajam. Oke, kita perkecil lagi dan kita akan lihat hasil foto sebelum dan sesudah dari awal. Oke, kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, demikian tutorial kali ini dari tool setting bagaimana cara melakukan skin retouching pada subjek di foto kita melalui Photoshop. Semoga tutorial bermanfaat, dan untuk video-video terbaru dari tool setting jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih telah menonton tutorial ini, sampai ketemu kembali pada video tutorial berikutnya.